Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah hak untuk menerima karunia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14 dan di dalam ayat yang ke-14 berkata demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudaraku, bicara surga, memang kita tahu bahwa surga telah menjadi hak kita dan menjadi kepastian bagi setiap orang percaya. Tetapi sementara kita ada di bumi, kita juga memiliki hak untuk menerima karunia Allah, dan karunia Allah itu berguna, yaitu untuk kekuatan iman kita, untuk memenangkan jiwa, menjadi berkat dan hidup dalam kemenangan. Tentu kita tidak ingin masuk ke surga, tetapi sementara perjalanan hidup kita di bumi mengalami penderitaan terus-menerus. Hanya karena kita tidak tahu bahwa selama tinggal di bumi, kita juga mempunyai hak untuk menerima kasih karunia Allah. Janji Tuhan bukan hanya ketika mati kita masuk surga, tetapi kita dapat menikmati suasana surga sementara kita hidup di muka bumi. Karena itu dalam paket keselamatan bukan hanya ada sorga, tetapi ada juga berkat, sukacita, damai sejahtera, dan di dalamnya ada juga karunia. Mengapa ada karunia? Karena melayani Tuhan adalah perintah. Artinya jika kita lakukan, kita akan diberkati untuk itu, tetapi jika kita tidak lakukan, kita bersalah di hadapan Tuhan. Allah yang memberikan perintah adalah Allah yang memberikan alat atau sarana untuk kita melayani Tuhan. Karena itu Allah harus memberikan sesuatu dari surga yang kita sebut karunia. Dan karunia itu juga karunia telah menjadi hak kita setiap orang percaya. Tetapi untuk dapat menerima karunia ada syarat yang harus kita penuhi. Dan syaratnya adalah salah satunya mau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karunia berasal dari surga, dan guru dari karunia bukanlah seorang gembala atau pendeta, tetapi guru dari karunia kita untuk bisa mengembangkan dan mengobarkan karunia yang ada pada kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari sehingga karunia dalam diri kita berkembang. Yang kedua, memiliki beban untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika tidak, maka karunia hanya akan menjadi sebuah alat berkompetisi. Gereja yang satu akan merasa saya adalah gereja yang terbaik karena karunia saya lebih hebat. Demikian juga gereja lainnya akan berkata hal yang sama. Karunia Allah gunanya untuk memenangkan jiwa dan bukan untuk berkompetisi. Dan yang ketiga, menyadari bahwa tanggung jawabnya segala karunia adalah untuk mempermuliakan serta meninggikan nama Tuhan. Tujuan utama dari karunia adalah meninggikan Yesus. Jika karena karunia akhirnya kita menjadi arogan, sombong, dan merendahkan orang lain, itu berarti kita tidak mempermuliakan Kristus, tetapi mempermalukan nama Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita tahu bahwa karunia adalah hak setiap orang percaya yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sekalipun karunia setiap orang berbeda-beda, tidak boleh menjadi terpecah-pecah, tetapi kita harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa surga bukan hanya menjadi milik kami, tetapi karunia-karunia yang Tuhan berikan juga menjadi hak kami untuk Tuhan pakai sebagai
pelengkap untuk kami melayani Tuhan, untuk kami memberitakan Injil, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk itu kami berdoa pagi hari ini Tuhan, perlengkapi kami, penuhi kami dengan karunia-karunia-Mu, sehingga lewat karunia yang Tuhan anugerahkan, Tuhan boleh pakai kami lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini, untuk kami terus berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.